Kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin menyedot perhatian publik hampir sepanjang tahun 2016. Mirna tewas di sebuah kafe di pusat perbelanjaan usai minum kopi. Dan setelah melalui rangkaian persidangan yang penuh drama, Jessica Kumala Wongso yang tak lain adalah sahabat Mirna terbukti membunuh dan divonis 20 tahun penjara. Wayan Mirna Salihin dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Nyawa Mirna tidak tertolong beberapa saat setelah menyeruput kopi Vietnam di sebuah kafe di West Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Kematian Mirna menuai reaksi publik. Bermula dari pertemuan antara Mirna dan beberapa orang sahabatnya yaitu Jessica dan Hani di Cafe Olivier Grand Indonesia. Jessica memesan dan membayar kopi Vietnam dan 2 gelas koktail untuk para sahabatnya yang akan tiba. Beberapa saat kemudian, Mirna dan Hani datang dan langsung meminum menu yang telah siap di meja kafe. Mirna langsung bereaksi setelah menyeruput kopi Vietnam. Tubuhnya kejang-kejang, pingsan, dan mengeluarkan buih dari mulutnya. Dalam pemeriksaan sampel, Puslap 4 Mabes Polri mengumumkan kandungan racun sianida di dalam kopi Mirna dan lambungnya. Nama Jessica jadi sorotan setelah dipanggil penyidik dalam beberapa kali pemeriksaan. Gelar perkara kasus tewasnya Mirna dilakukan pada 29 Januari 2016 dan menetapkan Jessica sebagai tersangka. Sebelum menjadi tersangka, Jessica menjawab semua kecurigaan. Jessica saat itu tidak terlihat panik ketika kejadian Mirna kejang-kejang. Sebetulnya apakah memang Jessica tidak panik saat itu? Itu tidak benar sama sekali. Apa yang Jessica rasakan saat itu? Saya sangat-sangat panik pada saat terjadi karena saya tidak tahu Mirna itu kenapa. Saya tidak pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Dan apalagi kalau orang lain ya, saya mungkin bisa lebih mikirnya lebih jelas gitu. Tapi karena itu teman saya sendiri, jadi tercampur dengan perasaan panik, saya jadi nggak tahu mau berbuat apa. Jadi saya tidak langsung berpikir soal kopi. Walaupun di rumah sakit pun tidak ada kepikir itu kalau kopi juga. Lalu setelah seseorang, saya lupa siapa ya karena udah suasananya kan udah tegang ya di sana ya. Oh ya ini si Mirna begini setelah minum kopi gitu. Nah itu saya baru tahu, oh ya mungkin kopinya. Tapi sianida itu saya pertamanya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu soal sianida sama sekali. Dan belakangan baru dibuka polisi. Di bulan Februari 2016, polisi menggelar serangkaian rekonstruksi tewasnya Mirna di Cafe Olivier. Beberapa kali Jessica menolak memperagakan adegan rekonstruksi yang dianggapnya sebagai versi polisi. Peliknya, kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin diwarnai pula dengan beberapa kali pengembalian berkas perkara dari pihak kepolisian oleh kejaksaan. Apakah kami mantap? Apakah jaksa mantap? Mantap kalau ahlinya betul berbicara tentang itu. Tapi kalau ahlinya tidak berbicara tentang itu, maka itu kami harus mencari petunjuk lain. Ini gambaran proses penyidikan tidak semudah diduga orang seperti menebak-nebak. Pasti si A, pasti si B, dan sebagainya. Gitu. Sidang perdana kasus tewasnya Mirna dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso menjadi babak baru yang juga menjadi perhatian publik. Detik-detik beberapa saat sebelum Mirna meninggal dunia terekam dalam video ini. Ditambah keterangan saksi Hani dalam persidangan. Langsung mengaduk, langsung minum. Setelah minum, dia langsung bilang, ini nggak enak banget, this is so awful. Dia langsung bilang, oh my god, ini apaan ya? This is so bad, dia bilang gitu. Emang kenapa nggak enak gitu, saya juga penasaran. Saya tarik, saya cobain sedikit. Berapa? Sangat sedikit, karena begitu saya baru coba, lidah saya langsung kaget. Saya bilang, ini kopi atau apaan ya? Rasanya kok aneh ya? Terus saudara ludakan itu setelah? Saya tidak melepeh. Saya tidak melepeh, tapi rasa di lidah itu lama, pahit, panas, pedas. Sejumlah saksi dihadirkan tim jaksa dan tim pengacara Jessica dalam persidangan. Kesaksian kronologis dan suasana di tempat kejadian perkara serta analisa ilmiah penyebab kematian Mirna mengemuka di ruang sidang. Mulai dari pegawai Cafe Olivier, dokter, ahli forensik, ahli patologi, psikiater hingga kriminolog memberikan kesaksiannya. Persidangan berjalan pelik dan alot karena tidak ada bukti-bukti dalam persidangan yang langsung membuktikan Jessica sebagai pembunuh Mirna. Jessica menolak dakwaan telah meracuni Mirna.
Majelis Hakim memaksimalkan bukti-bukti tidak langsung atau circumstance evidence untuk memutuskan Jessica bersalah. Pada tanggal 27 Oktober 2016, Majelis Hakim menyatakan Jessica Kumala Wongso terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dalam perkara tewasnya Wayan Mirna Salihin. Vonis 20 tahun penjara untuk Jessica, sama dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa. 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun. Atas vonis 20 tahun, tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso menyatakan banding. Ada sianida di dalam kopi, di dalam gelas. Tapi dia hakim tidak pernah mau masuk ke arena bahwa sianida itu seharusnya ada di dalam tubuh. Jadi dia hanya mempertimbangkan BB2 dan BB5 padahal BB4, di mana BB4 itu kan mengatakan sianida negatif di dalam tubuh korban. Dia tidak singgung sama sekali ini. Disitulah saya kira putusan ini sangat tidak lengkap, tidak cukup, dan sangat memihak. Ya, tapi yang pasti kita sudah mencatatkan banding, ya. Kita sudah banding dan second round masih ada, ya. Jadi kita lihatlah, karena ini kan ditonton dunia, ditonton masyarakat. Akankah persidangan lanjutan kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin dengan terpidana Jessica Kumala Wongso menjadi babak baru dunia hukum dan peradilan di Indonesia? Jangan sampai opini yang menghakimi. Biarkan hukum dan peradilan yang membuktikan, hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.